Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami berdua. Perkenalkan saya Devris dan dengan saya. Dimas Albayid. Nah, untuk video kali ini kami akan mencoba membahas mengenai materi tentang menentukan lokasi dan niat pabrik atau perusahaan. Benar kan? Nah, langsung saja kita nggak usah bertele-tele lagi. Kita cus ke materinya. Check it out. Setelah memahami pengertian lokasi dan layout, kita masuk ke jenis-jenis lokasi. Ada beberapa jenis lokasi, yaitu yang pertama, lokasi perusahaan yang berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Yang ketiga, lokasi yang mengikuti kondisi alam. Yang keempat, lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Untuk yang selanjutnya, penentuan lokasi. Yaitu yang pertama, pertimbangan dari segi peluang usaha. Jadi kita harus melihat potensi bisnis apa yang bisa dilakukan di lokasi tersebut. Untuk yang kedua, tenaga kerja. Kita harus memperhatikan potensi SDM yang ada di lokasi tersebut. Yang keempat, transport. Tentunya kita harus memperhatikan akses yang mudah untuk melakukan operasional nantinya. Yang keempat, akses parkir. Tentunya apabila mempunyai perusahaan harus mempunyai akses parkir yang mudah untuk membuat pelanggan kita menjadi nyaman. Yang kelima, kepadatan penduduk. Dalam kepadatan penduduk ini kan potensi untuk bisnis kita bisa berkembang itu besar. Untuk mengembangkan potensi produk-produk kita untuk laku itu besar. Yang keenam, daya beli masyarakat. Yang ketujuh, ketersediaan bahan baku. Jadi kita harus mempertimbangkan SDA yang ada untuk membangun suatu perusahaan di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu metode dalam menentukan lokasi usaha. Yang pertama yaitu metode faktor rating. Metode ini merupakan landasan penentuan lokasi usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Yang kedua, metode ekonomi. Metode ini menggunakan dua aspek, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan guna memperoleh nilai yang lengkap. Untuk metode yang ketiga yaitu metode volume biaya. Penentuan lokasi usaha yang menekan pada faktor biaya. Yang keempat, metode pusat graviti. Metode ini digunakan untuk meminimalkan biaya
menuju fasilitas yang ada. Untuk yang terakhir, metode transportasi, yaitu untuk mencari nilai optimal dengan mempertimbangkan penawaran dan permintaan yang rendah. Mungkin sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Devris. Hai, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya yaitu Kak Dimas. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu saya akan memberitahukan mengenai pertimbangan penentuan layet. Nah, layet sendiri sudah kita dengarkan dari penjelasan Kak Dimas itu sendiri, yaitu tentang pemetaan di dalam sebuah perusahaan setelah memilih sebuah lokasi yang tepat. Mengenai pertimbangan penentuan layet, yang tentunya yaitu ada 5, di mana penempatan yang pertama yaitu tentang kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu untuk menentukan pertimbangan penentuan layet, yaitu peralatan untuk menangani material atau bahan baku. Nah, yang ketiga yaitu tentang lingkungan dan estetika yang perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya yang keempat yaitu arus informasi itu sendiri harus kita pertimbangkan bagaimana untuk kedepannya, berlangsung kedepannya. Dan yang kelima yaitu biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Nah, ini perlu kita pertimbangkan untuk menentukan layet di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Lanjut, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan. Menurut yang kami pahami, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan atau pabrik, yaitu yang pertama ongkos angkut, di mana ongkos angkut perlu kita lihat, perlu kita pertimbangkan untuk memilih sebuah lokasi berdirinya sebuah perusahaan atau pabrik. Nah, ongkos angkut merupakan faktor variabel utama yang sangat penting dalam pemilihan lokasi sebuah perusahaan. Nah, ini perlu kita tinjau bagaimana kita untuk memangkas lebih rendah mengenai ongkos angkut itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perbedaan upah antar wilayah. Nah, sebelum kita memilih sebuah perusahaan atau memilih lokasi untuk mendirikan sebuah usaha, kita harus mempertimbangkan mengenai perbedaan upah antar wilayah. Jadi di setiap wilayah itu kan berbeda-beda kan untuk upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kita perlu pertimbangkan agar usaha kita ke depannya bisa mengefisiensi sebuah operasional tentang keuangan. Nah, selanjutnya itu tentang keuntungan aglomerasi. Nah, keuntungan aglomerasi ini keuntungan bagaimana kita menempatkan sebuah lokasi yang tepat terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, ini harus kita lihat di sekitar sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik. Nah, selanjutnya yaitu tentang konsentrasi permintaan. Nah, ini kita menjurus ke konsumen, setelah kita memproduksi. Nah, kita harus betul-betul matang, betul-betul tahu tentang informasi kemana produk kita akan salurkan. Nah, itu mengenai konsentrasi permintaan. Selanjutnya yaitu kompetisi antar wilayah. Ya, ini perlu kita tinjau kembali mengenai kompetisi antar wilayah. Jika kita telaah, kompetisi dalam usaha atau dalam perusahaan itu pasti ada, pasti akan terjadi di saat perusahaan itu telah terbangun atau telah berjalan. Nah, mengenai kompetisi antar wilayah, ini juga kita harus tahu gimana kita setelah mendirikan sebuah perusahaan, gimana setelah kita mendirikan sebuah pabrik, kedepannya gimana untuk jangka pendek, jangka panjangnya, bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang telah berdiri sebelum
perusahaan yang kita bangun. Nah, kita cari informasi lebih banyak lagi tentang pesaing kita sebelumnya. Selanjutnya yaitu dalam mempengaruhi pendirian lokasi, yaitu harga dan sewa tanah. Ya, ini yang terpenting. Sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik, otomatis kita akan melihat dari sisi harga, melihat dari sisi tempat yang kita akan berdirikan sebuah perusahaan. Nah, untuk harga dan sewa ini tentu akan menjadi faktor yang utama dalam kegiatan pendirian perusahaan atau pabrik, karena modal kita harus kita hitung betul-betul, harus kita rekap semua agar tidak melebihi modal yang kita miliki. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu selanjutnya akan saya mencoba membahas mengenai pengaruh penentuan lokasi usaha terhadap bisnis. Nah, setelah kita tentukan di mana kita akan mendirikan perusahaan atau sebuah pabrik, nah kita harus tahu pengaruh dari setelah kita mendirikan perusahaan atau pabrik, nah terhadap bisnis kita ke depannya. Menurut yang saya pahami, untuk pengaruh penentuan ini, penentuan lokasi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Kenapa? Karena semakin strategi lokasi usaha, semakin strategi tempat bisnis kita, yaitu perusahaan atau pabrik kita, ini maka semakin besar pendapatan yang kita peroleh dari bisnis kita itu sendiri. Nah, dan begitupun sebaliknya, semakin tidak strategis atau tidak tepat dalam penentuan lokasi dan layout, nah ini akan berpengaruh terhadap keuntungan laba dari perusahaan atau bisnis kita. Nah, ini mengenai pengaruh utamanya yaitu terhadap pendapatan kita jikalau kita salah memilih dalam penentuan berdirinya perusahaan atau bisnis kita itu sendiri. Mengenai pengaruh tersebut, menurut saya juga cukup jelas, yaitu tentang pengaruh penentuan setelah berdirinya perusahaan, penentuan lokasi, dan pengaruh sebelum kita mendirikan sebuah penentuan lokasi. Menurut saya segitu materi yang saya dapat jelaskan. Untuk selebihnya bisa kita perbaiki lagi, kita rekap ulang kekurangan di dalam video ini. Sekian dari saya, itu saja. Sekian pembahasan materi kali ini dari kami tentang lokasi dan layout pabrik. Nah, jikalau dari teman-teman mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa komen di bawah. Komen ya. Jangan lupa komen, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di pojok kanan bawah biar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. Sekian dari kami. Bye.